Ini kondisi Indonesia Bapak Ibu. Kalau kita ngomong PR kita luar biasa. Kalau kita ngomong negara Konoha, kenapa? Kita makin berat Pak. Dengan kondisi Indonesia saat ini, judi online itu nomor 1. Kenapa? Menarik Pak, judi online itu. Gak pernah kalah bandar itu. Kami di kampus juga mengalami hal itu Pak. Jadi banyak anak-anak muda itu ya main game di situ apa? Slot. Nah, slot Pak, enak Pak, untungnya cepet. Ya. Bagi Anda sekilas untung, tapi nggak pernah menang lah. Namanya pemain judi itu nggak pernah menang. Kita itu sangat-sangat modern kalau judi online, tapi keilmuan kita jauh. Indonesia nomor 1 Pak itu, ya, dengan judinya 200 ribuan Pak, ya, nggak main-main. Ya, itu terus bertambah. Kominfo, kami juga kerjasama sama Kominfo. Ada ini, ada setiap ada game ini kita sampaikan. Ini judi online. Blok, tapi makin di blok makin banyak, ya. Harusnya memang ada treatment khusus, ya. Kalau zaman kita dulu ada podcast Pak ya, SJSB, masih konvensional, belum online, gampang, ya. Set, tutup. Nah, sekarang online, dimanapun bisa, punya HP udah bisa judi dan sebagainya. Ini bahaya judi online kalau kita ngomong bahaya, ya. Bahaya Pak, karena apa? Banyak mahasiswa atau siswa itu udah mulai ketergantungan. Punya duit 10.000, beli untuk main game online-nya di situ Pak. Isi dong, nggak pernah menang. Ada teman yang menang, oh ini aku menang. Iya, tapi kan namanya pemain itu nggak pernah menang, bandar pasti menang. Jadi ini yang perlu Bapak ya waspadai. Ada beberapa komponen. Pertama, banyak orang mulai melakukan kejahatan dengan judi. Ya, tadi sampaikan pinjol. Pinjol itu salah satu tool Pak. Ya, toolnya judi online. Ya, toolnya. Kenapa? Nggak punya duit pinjam pinjol, gampang. Nggak butuh apa-apa, KTP dan sebagainya, dapat 10 juta. Udah gitu, waktu pinjam, yes, nggak pernah dibaca. Kontaknya di HP diambil semua. Nah, sama kayak judi online, slot dan sebagainya. Ini udah jadi penyakit, dalam arti penyakit yang berat. Bukan hanya sekolah Pak. Kalau kita ngomong kemarin terakhir anggota dewan ya, sambil nunggu main slot. Ah, ini darurat. Kenapa? 1000 orang dewan main game. Enak Pak Mang slot itu. Untungnya luar biasa. Di awal ya. Namanya kalau kita di Jawa itu dilulu ya. Dikasih dulu. Ayo, enak loh. Aku menang terus. Dikasih, tapi ada batasnya, gak pernah lebih dari, kalau kita ngomong nanti gak pernah lebih dari sekian. Nah, itu dikunci sama sistemnya, gak pernah sekian. Dia menang paling modal 1 juta menang 15 juta, wih menang banyak. Main lagi, akhirnya kan wah enak, ini menarik, padahal enggak, di awal aja ya. Kami sering lakukan telusuri, bahkan sekarang konsepnya malah lewat kayak apa, yuk konsep lewat affiliate dan sebagainya jadi masalah. Ternyata dia jadi modus dan sebagainya. Nah, itu banyak yang kita lakukan Pak. Ini faktor ya, kalau kita ngomong faktor, sebenarnya faktor utama itu ekonomi ya. Kalau kita ngomong faktor paling besar dan saat ini paling banyak pemain judi online Muslim Pak. Kenapa? Ekonominya nggak sehat ya. Kenapa? Muslim rata-rata terdogma bahwa kalau Islam itu nggak perlu kaya, nikmati apa ada, padahal salah. Makin kaya kita makin banyak sedekah dan sebagainya. Itu yang saat ini terdogma. Dan yang dogma tetangga kita, agama lain biasanya, ngapain sih kaya itu? Bahkan kalau ada ustadz yang kaya, dari mana duitnya itu sebagainya. Nah, harus kita siapkan dalam arti bisa membentengi, menyiapkan bahwa ustadz kaya wajib, nggak ada masalah, itu hak, biar bisa bersedekah dan sebagainya. Nah, itu yang kita harus siapkan. Ekonomi faktor utama saat ini, sosialnya luar biasa, apalagi dengan online, hedonisme Pak ya. Saya pernah Hermes, wah pakai tas Levi dan sebagainya, sebelah pakai tas biasa, malu ketemu. Beli dong, gimana caranya? Ikut judi online. Gimana? Mudah nih, cepet nih. Nah, itu yang dilakukan. Kalau nggak pinjol dan sebagainya. Nah, ini PR kita. Online di kamar ngumpet nggak tahu Pak, karena lagi sekarang udah semuanya semua di HP semua. Kita kasih 50.000 buat apa nggak tahu
buat beli untuk tambahin top up dan sebagainya, kita nggak tahu. Bahkan anak SD itu udah tahu game slot, yuk main slot yuk. Dan bahkan webnya kampus Pak udah muncul iklan slot, judi slot, di mana-mana diserang karena itu isu menarik. Bahkan endorse-nya nggak main-main, artis-artis. Ya, karena Pak daya tariknya ke situ. Terus faktor lingkungan, ya, makanya lingkungan makin hedon itu makin berat. Ya, aku udah punya jam ini, sepatu ini, saya masih biasa ngiri kan Pak namanya. Anak muda, apalagi yang muda, yang kita yang gini aja kadang tetanggaku udah punya mobil baru, beli dari mana? Oh, ngeslot itu ini. Kemudian literasi keuangan kita tahu sendiri, gaji kita sekian, pengeluaran sekian, ya kita lebih konsumtif. Nah, makanya harapan kami komunitas BRPU bisa memberikan warna, yuk kita bisa punya bisnis yang menarik tanpa mengganggu, tanpa riba sebagainya. Ayo gimana? Itu yang harus kita bangun Pak. Kalau riba, wah susah Pak, beli rumah aja KPR harus ini sebagainya. Karena mindset. Ya. Kalau masih dari muda, dari masih ini kita latih mereka bahwa riba itu impactnya gini loh, Harus gimana? Nah, mulai belajar untuk usaha dan sebagainya. Keempat, yang paling saat ini faktor kesempatan. Karena dengan internet semua bisa melakukan. Di sini kesalahan kita, anak masih balita kita kasih HP Pak, ya belum cukup umur udah kasih HP dan sebagainya. Kalau di luar negeri 13 tahun. Apa sih judi online? Ya, kalau kita ngomong ya sebenarnya dari yang konvensional kita berubahkan ke sistem. Semua bisa masuk. Dulu kalau podcast saya harus beli kartu di situ, nanti tinggal nunggu, dapat. Masih konvensional. Tapi dengan online saya beli online klik di mana bisa. Ada connect, beli internet. Nah itu kondisinya. Ya bentuk saat ini dengan ada internet semua serba mudah. Ya. Kemudian judi online menawarkan Pak, secara instan judi online menarik. Ya, saya modal 10.000 bisa dapat 100.000. Di awal Bang dikasih Pak, 10.000 menang dapat 100.000. Ngomong ke temannya, aku menang 100.000 loh. Nah ini kita mulai Pak, yang Bapak perlu perhatikan algoritma. Ya. Secara algoritma, matematikanya simple. Bandar itu nggak mau kalah, gimana caranya? Ya, di situ. If dia udah kecapai sekian, harus kalah. Tinggal kita buat Pak. Contoh undian kita buatin. Oh, ternyata aku dibuat gitu. Salah saya udah nggak mau dibuat undian. If dia ini keluar sekali, nanti tak kasih. 2 kali tak kasih, 3 kali, oke. Langsung dia harus kalah dan sebagainya. Konsepnya ada 3 Pak sebenarnya cara kerja judi online. Ada yang simple ya, sederhana, dikasih seberapa, oh ini judi biasa, kasih aja. Secara algoritmanya kalau dia mainnya modalnya 100.000, kita kasih batasnya 1 juta dulu. 1 juta. Kenapa? Kalau dia udah menang 1 juta, dia merasa udah wah saya udah menang ini 1 juta. Jadi komposisinya udah menang. Tinggal nanti main lagi otomatis dia akan tergerus. Bukan 1 juta lagi, dia sampai 10 juta kalah. Ya, karena kecanggihan. Enak aku menang loh kemarin dari 10.000, 100.000 sampai 1 juta dan sebagainya. Nah, ini cara kerja ini yang kedua biasa. Ya, yaitu algoritma mesin slot online. Kenapa kamu selalu kalah? Ya karena nggak mau kalah bandar. Ya, saya kasih dulu lah, ayo. Saya modal 100.000, 200.000 kamu menang, nanti tak kasih 1 juta. Tapi setelah itu saya minta bisa lebih gede dari 1 jutanya. Minta balikannya gimana? Bahkan sampai 10 juta. Gak punya duit, ngutang ke pinjol. Oke tak kasih. Nah, itu yang terjadi Pak. Ya. Nah, ini skripnya Pak, skrip simpelnya kayak gitu. Ya ini kita buatin if di situ sekian, nanti bandar menang, if bandar menang, else bandar menang, muncul itu. Ya. Sangat simpel sebenarnya. Cuma namanya penjudi itu ya butuh duit, cepat, instan, ya judi paling cepat, paling enak. Jadi ini bandar judi pasti menang. Ini harus kita sampaikan sama penjudi Pak. Nggak ada bandar itu kalah, nggak ada.
Kalah cuma di awal, tak kasih. Setelah itu saya tarik lagi gimana caranya. Ya. Gimana caranya? Nah, ini alasannya kenapa? Nah, dia utamanya namanya punya RTP, Pak. Nah, sama RNG, ya. RNG itu kalau kita sampaikan yaitu random, ya. Random number, ya. Jadi di random dikasih. Bahkan saya tahu yang main di sini siapa itu saya tahu. Oh, si A, si B. Saya tag, Pak. Nanti kita mainkan AI-nya. Oh, ini menang terus, ini udah. Namanya ada RTP di situ. RTP itu nggak pernah lebih dari 100, Pak. Kalau bisa 100% bandar kalah. Masih dimainkan paling di 80, 90 di situ. Masih ada spare bandar. Ya. Jadi itu yang Bapak harus waspadai, sampaikan ke teman-teman gimana caranya, ayo. Ya. Kenapa? RTP tidak pernah 100%. Kalau lebih dari itu bandar kalah. Gimana cara beli online? Ini yang kita diskusikan, Pak. Ya. Yang perlu kita sampaikan bahwa di sini kita harus bisa mau kemana, arahnya kemana, ini bisa. Ya, tapi memang butuh masif, butuh gerakan bukan hanya individu, lingkungan dan sebagainya butuh digerakkan. Ini yang sering muncul, ya, berharap untung namun malah jadi buntung. Udah ada sebenarnya di Al-Maidah sebagainya udah ada, cuma kita hanya baca, tapi nggak pernah mendalami bahwa ini loh kita udah pasti kalah, tapi kita nggak pernah. Nah, PR kita itu menyampaikan ke anak didik kita, pahami, bukan hanya dibaca. Saya hanya dibaca, tapi nggak pernah dipahami. Ini Pak, quote yang bisa saya sampaikan, Allah tidak pernah memberikan ujian yang melebihi kemampuan hambanya. Jadilah kuat dan yakin bahwa kamu mampu menghadapinya.